Jika Erick out, siapa yang lebih bagus? Emang ada. Desakan mundurnya Erick Thohir dari kursi Ketua Umum PSSI makin ramai diperbincangkan, suaranya bergema dari berbagai daerah, tanda bahwa publik mulai menagih perubahan nyata dalam sepak bola nasional. Seruan Erick out disuarakan oleh kelompok Ultras Garuda di sejumlah wilayah seperti Semarang, Blitar, Malang, Palembang, Bali, dan Banyuwangi. Menariknya, suara mereka justru berseberangan dengan Ultras Garuda Pusat di Jakarta. Dalam dunia sepak bola, mundurnya ketua federasi bukan hal baru. Contoh nyata datang dari Italia, saat Presiden FIGC Carlo Tavicchio menyatakan mundur setelah tim nasional gagal lolos ke Piala Dunia 2018. Keputusan itu jadi refleksi penting soal tanggung jawab moral. Hal serupa kini tengah disorot di Indonesia. Publik mempertanyakan hasil kerja Erick Thohir, terutama janji besar tentang blueprint sepak bola nasional yang hingga kini belum juga transparan atau bisa diakses publik. Padahal di negara lain seperti Thailand dan Jepang, federasi mereka sudah lama mempublikasikan peta jalan pengembangan sepak bola, mulai dari program jangka pendek hingga jangka panjang yang bisa diakses di situs resmi federasi, lengkap dengan pembaruan bulanan. Sementara di Indonesia, janji tentang peta pengembangan sepak bola masih sekadar wacana. Publik pun menunggu realisasi yang jelas agar sepak bola tanah air tidak hanya berhenti di slogan dan narasi semangat. Jika benar Erick Thohir mundur, pertanyaan besar muncul, siapa sosok yang lebih baik menggantikan? Sejatinya Indonesia tidak kekurangan figur berkompeten. Ada banyak tokoh yang paham manajemen olahraga, profesional, dan berintegritas tinggi. Nama-nama seperti Zihar Sitorus, Ratu Tisha, Victor Hartono, dan Hamdan Hamedan sering disebut publik sebagai sosok potensial. Masing-masing memiliki pengalaman dan kapabilitas di bidang olahraga dan manajemen. Seperti kata almarhum Kasino Warkop, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Kalimat itu kini terasa relevan, sebab sepak bola Indonesia butuh pemimpin yang bukan hanya cerdas, tapi juga jujur dan berani membawa perubahan nyata. Timnas Indonesia segera dapat pelatih baru, ini 5 nama calon kuatnya. Setelah kontrak Patrick Kluivert resmi diputus, publik menanti siapa sosok baru yang bakal menahkodai skuad Garuda. Kini 5 nama mulai mencuat, menandai babak baru bagi Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa proses penjaringan pelatih baru sudah mencapai tahap akhir. Dari 10 nama awal, kini tersisa 5 kandidat yang berasal dari 3 hingga 4 negara berbeda. Dalam pernyataannya di podcast Bukan Kaleng-Kaleng pada Selasa 4 November 2025, Erick menyebut proses seleksi masih berlanjut. Sudah ada 5 nama, tapi kami masih diskusikan lagi dengan berbagai pihak, termasuk PSSI dan pemerintah. Soalnya belum tentu tersedia. Ini baru cita-cita. Bisa saja saat kita tawarkan mereka tidak bersedia, ungkap Erick Thohir. Ia juga menambahkan, kalau saya sebut negara dan nama, nanti malah jadi isu. Tapi ya, 3-4 negara itu ada, lanjut Erick. Erick menugaskan pelatih baru bukan hanya soal reputasi tetapi karakter dan semangat juang. Kami ingin pelatih yang bisa membangun mental juang, disiplin dan rasa patriotik, yang benar-benar ingin berjuang untuk merah putih. Pernyataan itu menegaskan arah baru pembentukan karakter Timnas Indonesia. 5 nama kuat yang disebut berasal dari Uzbekistan, Spanyol, Maroko, Kolombia, dan Korea Selatan. 2 diantaranya bahkan pernah memberi mimpi buruk bagi pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong saat masih menangani Timnas Garuda. Nama pertama Timur Kapadze dari Uzbekistan, pelatih muda yang sukses membawa timnya ke Piala Dunia 2026 dan juara CIFA Cup. Selain itu, ia juga pernah menyingkirkan Indonesia di Piala Asia U23. Nama kedua Hussein Amuta asal Maroko, sukses bawa Yordania ke final Piala Asia 2023 dan punya hubungan dekat dengan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuyers. Kedekatan ini bisa jadi pintu bagi Amuta. 3 nama lainnya adalah Juan Carlos Osorio dari Kolombia, Oscar Garcia dari Spanyol, dan Park Han-seo dari Korea Selatan. Nama terakhir ini diusulkan oleh Hamka Hamzah dan Supriyono Prila karena dinilai mampu menanamkan mental juang dan disiplin tinggi khas Asia Timur. Dengan 5 nama tersebut, publik kini menanti langkah akhir PSSI. Apakah Timnas Indonesia akan kembali dipimpin pelatih Asia, atau justru membuka lembaran baru bersama juru taktik dari benua lain? Brazil U17 menang 7-0. 4 pemain ini jadi ancaman serius untuk Timnas Indonesia. Kemenangan besar Brazil U17 di laga pembuka menjadi sinyal bahaya bagi Garuda Muda. Pasukan Nova Arianto harus bersiap menghadapi kecepatan dan ketajaman pemain-pemain muda Samba yang sedang panas. Timnas Brazil U17 membuka perjalanan di grup H Piala Dunia U17 2025 dengan kemenangan telak 7-0 atas Honduras tanggal 4 November 2025. Hasil itu jadi peringatan keras bagi Timnas Indonesia U17 yang akan berhadapan dengan mereka pada Jumat 7 November 2025.
Dari hasil tersebut, ada 4 pemain kunci yang paling menonjol dan wajib diwaspadai oleh skuad Garuda Muda jika ingin menahan gempuran Brazil. Pertama, Del. Penyerang bernomor punggung 9 ini tampil mematikan dengan 2 gol dan 1 assist. Del memiliki kecepatan tinggi dan naluri gol tajam di kotak penalti. Jika lini belakang Indonesia terlambat turun, Del bisa memanfaatkan celah kecil untuk mencetak gol cepat. Ia mencatat 5 tembakan dengan 4 tepat sasaran, serta akurasi umpan mencapai 89%. Kecepatan dan pergerakannya di ruang sempit bisa jadi ancaman nyata bagi duet bek tengah Indonesia. Kedua, Ruan Pablo. Pemain 16 tahun ini membuka keunggulan Brazil di menit ke-9 dengan 2 umpan kunci dan 7 dribble sukses. Ia gemar memotong ke dalam dari sisi kanan dan menusuk lewat kecepatan tinggi. Bek kiri Indonesia seperti Matthew Baker harus ekstra hati-hati menghadapi gaya mainnya yang dinamis. Ketiga, Angelo Candido. Gelandang kreatif yang satu ini mencetak 1 gol jarak jauh dan 1 assist. Angelo sering bergerak bebas dari lini kedua. Jika fokus bertahan terlalu terpusat pada Del, maka Angelo bisa memanfaatkan ruang untuk menembus lini belakang dan mencetak peluang tambahan. Keempat, Gabriel Mack. Masuk di menit ke-46, Gabriel menutup pesta gol lewat aksi solo run sejauh 30 meter. Kelengahan sedikit di lini belakang bisa berujung fatal jika pemain ini diberi ruang. Disiplin dan koordinasi pertahanan mutlak dibutuhkan untuk menghentikannya. Brazil U17 bukan hanya cepat dan teknikal, tapi juga sangat terorganisir. Meskipun begitu, pelatih Nova Arianto percaya peluang Garuda Muda tetap terbuka. Disiplin selama 90 menit dan serangan balik cepat bisa jadi senjata ampuh untuk menciptakan kejutan. Calon penyerang timnas Indonesia, Ciro Alves berpotensi jadi WNI. Ciro Alves kini jadi sorotan besar di kancah sepak bola nasional. Penyerang asing Maluku United itu berpeluang mengikuti jejak para pemain yang menjalani naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Peluang Ciro sangat terbuka lebar. Berdasarkan regulasi FIFA dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, pemain asal Brazil itu memenuhi syarat mengajukan kewarganegaraan Indonesia. Dalam aturan FIFA Pasal 7 tentang kelayakan bermain di tim nasional, seorang pemain wajib tinggal minimal 5 tahun di negara tersebut jika menetap setelah usia 18 tahun. Ciro sudah memenuhinya sejak memperkuat Persikabo 1973 pada 2019. Selama 6 tahun berkarir di Indonesia, Ciro sukses meraih 2 gelar juara Liga Indonesia bersama Persib Bandung pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Kini di Maluku United, ia tetap tampil tajam di BRI Super League 2021-2026 dengan torehan 4 gol dari 10 laga. Jika benar mendapatkan status WNI, Ciro Alves akan melanjutkan tradisi pemain asing yang sukses membela merah putih seperti Ilijah Spasojevic, Alberto Gonçalves, Greg Nwokolo, dan Christian Gonzalez. Ilijah Spasojevic menjadi contoh nyata. Sejak resmi jadi WNI, Spasojevic dikenal subur di kompetisi domestik, bahkan menjadi top scorer Liga 1 2021-2022 dan membawa Bali United juara. Meskipun kontribusinya di timnas hanya 5 gol dari 10 caps, performanya tetap konsisten. Alberto Gonçalves atau Beto juga jadi inspirasi. Penyerang asal Brazil ini pernah menjadi top scorer ISL 2011-2012 bersama Persipo dan ISCA 2016 di Senja. Ia bahkan membawa Persis Solo juara Liga 2 2021 di usia senja. Kontribusinya untuk timnas mencapai 10 gol. Greg Nwokolo termasuk generasi pertama Afrika yang dinaturalisasi. Resmi jadi WNI pada 10 Oktober 2011, debutnya melawan Arab Saudi menjadi awal karirnya bersama skuad Garuda dengan 2 gol dari 8 laga. Christian Gonzalez pun tak kalah legendaris. El Loco resmi menjadi WNI pada 3 November 2010 dan langsung membawa timnas ke final Piala AFF 2010. Total 13 gol dari 31 caps menjadikan ia ikon naturalisasi tersukses. Kini publik menanti apakah Ciro Alves akan menjadi nama besar berikutnya. Kemampuan, pengalaman, dan komitmennya membuat peluang itu terasa semakin nyata bagi timnas Indonesia.